Oke, mari kita lanjutkan spoiler alur cerita selanjutnya. Kelompok Xiaoyan menempuh perjalanan 2 hari sebelum akhirnya meninggalkan lembah Gunung Dewa. Setelah itu, mereka menemukan area sepi dan bergegas menuju kota Ye. Dengan Xinlan memimpin, 10 menit kemudian, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye terbuka. Bahkan tidak ada satu penjaga di sana. Selain itu, pintu tebal menunjukkan tanda-tanda patah. Adegan ini jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Xinlan mempercepat langkahnya memasuki bagian dalam klan Ye sampai akhirnya tiba di pintu aula utama. Pada saat ini, aula besar benar-benar berantakan. Semua anggota klan Ye yang telah bertemu dengan Xiaoyan saat itu, wajah mereka dipenuhi dengan warna hijau yang merah saat ini. Di sisi lain dari anggota klan Ye, ada sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Bahkan ada 2 orang telah mencapai kekuatan Doujong bintang 6. Siapa mereka? Xiaoyan bertanya secara sembarangan. Mereka adalah orang-orang dari sekte api hitam. Tak terduga mereka berani menerobos masuk. Xinlan dengan erat mengepalkan tinjunya. 2 orang tua di depan adalah sekembar iblis hitam jahat. Zhao Hei, Qin Mo, sekte api hitammu tidak boleh berlebihan. Klan Yeku mungkin tidak lagi memiliki kejayaan masa lalunya, tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan sekte api hitammu, itu tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun. Ye Zhong berteriak dengan marah. Ye Zhong, kamu berani menggertak di depan kami berdua? Klan Yemu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi. Zhao Hei tertawa samar sebelum mengejek Ye Zhong. Kali ini kami berdua telah datang untuk menggabungkan klan Yemu di bawah kami dengan perintah pemimpin sekte. Dalam mimpimu, Ye Zhong membelalakkan matanya dan dengan marah berteriak. Pang, pang, pang. Teriakan Ye Zhong baru saja terdengar ketika banyak peti mati tiba-tiba bergegas keluar dari tangan 2 tetua. Harap terimalah peti mati ini jika kalian tidak ingin mematuhinya. Sementara itu, kelompok Xiaoyan yang terus berada di dekat pintu, dia menyipitkan matanya dan menyaksikan pertunjukan yang dimainkan di aula. Sekte api hitam benar-benar tidak menunjukkan balas kasihan ketika mereka bertindak. Kakak Xiaoyan, tolong bantu klan Ye. Xinlan bersedia melakukan apa saja selama klan Ye baik-baik saja. Xiaoyan yang memeringkan kepalanya tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap Xinlan yang menundukkan kepalanya. Tenang, ini bukan pertama kalinya kamu kenal dengannya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakternya? Dokter perkecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Karena aku telah memberimu janji, secara alami aku akan membantumu. Xiaoyan menghela napas lembut. Pada saat ini, Ye Zhong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam dari sekte api hitam. Serahkan kota Ye dan altar kuno matahari api. Sekte api hitam tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Aku akan memberimu 5 menit untuk memikirkannya. Zhao Hei tersenyum dengan cara yang seram, sementara dia perlahan mengancam Ye Zhong. Wajah Ye Zhong sedikit berkedut setelah mendengar ini. Seluruh tubuhnya bergetar. Dengan kekuatan saat ini dari sekte api hitam, sangat sulit bagi klannya untuk terus bertarung dengan mereka. Senyum padat dari 2 tetua perlahan melebar ketika 5 menit sudah habis. Energi melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka, bersiap untuk menyerang. Sebuah desahan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu aula, tepat ketika niat membunuh melonjak keluar dari 2 tetua. 1 menit, bawa peti mati bersama kalian dan keluar dari kota Ye. Jika tidak, kalian dapat tetap di sini. Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar ini. Sesaat kemudian, mereka dengan ganas tersenyum. Hanya Doujong bintang 2 berani bertindak begitu lancang di hadapan kami berdua. Masih ada 40 detik. Xiaoyan sepertinya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara malasnya terdengar sekali lagi. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei gelap dan dingin saat dia perlahan memberi perintah. Segera banyak douji melonjak keluar dari tubuh mereka dan bergegas menuju Xiaoyan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi penghalang api.
Serangan sengit secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Zhao He dan Qin Mo langsung terkejut. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Api surgawi? Keserakahan tiba-tiba muncul di mata mereka berdua. Kamu memiliki barang yang unik, namun karena kamu telah menyerahkan diri, kami berdua akan menerima dengan baik. Zhao He tersenyum. Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan bergegas menuju Xiaoyan. Waktunya habis. Xiaoyan menghela napas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiaoyan perlahan-lahan berfluktuasi. Segera, sosok tua dengan aneh muncul. Lengan bajunya diayunkan secara acak ke arah kedua tetua yang telah menembak. Tubuh Zhao He dan Qin Mo tiba-tiba berhenti saat angin bertiup. Dua teguk darah segar dan beberapa organ bagian dalam hancur keluar dari mulut mereka. Teng, setelah darah segar menyembur keluar, keduanya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam tanah, berguling-guling sebelum dengan keras menabrak dinding. Seluruh aula terdiam, semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiaoyan. Doujun? Ye Zong terkejut saat dia melihat sosok tua. Sejak kapan klan Ye berinteraksi dengan ahli seperti itu? Sementara Ye Zong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat pada Xin Lan. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia adalah Xiaoyan yang dulu? Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran yang berputar di dalam hati Ye Zong. Dia melirik darah segar di sudut dinding, serta Zhao He dan Qin Mo yang terkejut. Senior, kami berdua adalah tetua dari Sekte Api Hitam. Kami buta telah menyinggungmu hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Zhao He dan Qin Mo bangkit dari tanah dengan cara yang menyedihkan. Pergilah. Jika kamu kembali, aku akan menuju Sekte Api Hitam dan menemani kalian berdua untuk mengobrol. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik kedua orang ini yang ketakutan setengah mati. Zhao He dan Qin Mo dengan dingin menggigil ketika mendengar kata-katanya. Keduanya saling mendukung dan melarikan diri ke pintu. Bawa barang-barang kalian bersama. Teriakan dingin Xiaoyan segera menyusul setelah keduanya keluar dari pintu. Mereka berdua dengan cepat berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati ke cincin penyimpanan mereka. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula. Ye Zong menggelengkan kepalanya, matanya langsung mendarat pada Xiaoyan. Dia kemudian membungkuk dan menengkupkan kedua tangannya. Tuan Xiaoyan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan tersinggung pada klan Ye saat itu. Xiaoyan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan kata-kata sopan. Sebaliknya, dia langsung menyatakan niatnya. Kali ini aku telah datang ke klan Ye dengan maksud meminjam altar kuno matahari api. Bolehkah aku tahu jika tetua Ye Zong akan meminjamkannya padaku? Mata Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya. Setelah mendengar ini, dia buru-buru mengangguk dan hanya bisa tertawa pahit. Kemudian, Ye Zong memerintahkan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiaoyan ke altar kuno matahari api. Dokter perkecil, masuklah ke altar. Xiaoyan memutar kepalanya dan memerintahkan. Pada saat yang sama, dia memanggil boneka iblis bumi. Tuan Huo, tolong berjaga-jaga untuk kami. Jangan izinkan siapapun untuk mengganggu. Altar kuno menjadi sepi setelah semua orang pergi, hanya menyisakan Xiaoyan dan dokter perkecil. Setelah sejenak memperhatikan altar kuno, tangan Xiaoyan dengan lembut mendorong tablet batu hitam gelap. Segera, dinding batu di sekeliling altar perlahan bergerak, membentuk dinding batu bulat, mengelilingi Xiaoyan dan dokter perkecil. Alis dokter perkecil merajut sedikit ketika sinar matahari mendarat di tubuhnya. Tidak perlu panik, Xiaoyan menghibur, kemudian tangannya melambai. Inti monster dari naga kalajengking beracun muncul di tangannya. Pada saat yang sama, sebuah kotak giok yang berisi air liur transformasi tubuh bodhisatta muncul. Aku akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa racun Qi dalam tubuhmu ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Aku percaya padamu. Dokter perkecil tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan. Kalau begitu, mari kita mulai.
Ekspresi Xiaoyan serius, pikirannya fokus sejak dia memberi perintah dengan suara yang dalam. Sementara Xiaoyan sibuk menyelesaikan masalah tubuh racun menyedihkan, aura dingin menyebar di sebuah aula besar lembah sungai es yang jauh dari kota Ye. Kamu pergi dengan 54 orang, namun kamu adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianse, apakah ini pertanggungjawaban yang kamu bawa kembali? Seorang sosok berjubah putih yang duduk di kursi pemimpin menatap Tianse yang bersujud. Kepala lembah, masalah ini bukan salahku, kesalahan ada pada laporan sebelumnya, yang tidak mengatakan ada Li Doujun bintang 1 dalam kelompok itu. Tianse menjawab dengan hormat. Tidak heran dia mampu mengubahmu menjadi keadaan yang menyedihkan seperti ini. Apakah kamu tahu kemana kelompok ini pergi? Tianse menggelengkan kepalanya. Tubuhnya gemetar saat merasakan tekanan aura dingin, bahkan menyebabkan douqinya membeku. Bing Junje, tidak perlu marah, kami sadar di mana kelompok orang itu. Sebuah kabut hitam aneh tiba-tiba muncul di dalam aula. Segera kabut hitam berkumpul berubah menjadi sosok manusia. Holop Soul, kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai esku? Tamu yang sangat langka. Bing Junje berbicara dengan acuh tak acuh. Ada seseorang dalam kelompok itu yang menjadi target Holop Soul kami. Karena kita punya motif yang sama, kita mungkin bisa bekerja sama. Apa yang dipikirkan Bing Junje? Tubuh racun menyedihkan milik lembah sungai esku, kami akan meninggalkan yang lain untukmu. Bing Junje perlahan-lahan berdiri sambil melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Junje. Dalam hal ini, aku berharap bahwa kita akan bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiaoyan di aula besar yang sedingin es. Ruang lubang cacing di ujung wilayah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul, kemudian mendarat di tanah. Mereka berlutut pada seorang wanita muda berpakaian hijau. Ada rasa hormat yang muncul di hati mereka. Sun Er dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong. Matanya melirik ke arah kota yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyuman. Kakak Xiaoyan, dengan adanya Sun Er, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka. Kembali pada Xiaoyan dan dokter perkecil. Xiaoyan duduk bersila sambil melirik dokter perkecil. Saat ini, tubuh dokter perkecil tidak lagi memancarkan uap racun sedikit pun. Kulitnya yang semula berwarna putih pucat, sekali lagi memancarkan warna merah sehat. Selama dia mengkompres racun ke dalam inti monster, dia akan berhasil membentuk kepingan racun. Proses ini hanya bisa dilakukan dokter perkecil sendirian. Setelah memperhatikan dokter perkecil sejenak, tatapan Xiaoyan beralih pada lubang tanpa dasar di altar. Dia cukup penasaran mengapa lubang ini tidak lagi memancarkan benih inti api. Kemudian tangan Xiaoyan menekan lubang di tanah. Kekuatan hisap melonjak keluar dari tangannya, namun dia tidak menemukan apapun. 10 menit berlalu, dia akhirnya merasakan benih api yang sangat kecil melarikan diri dari lubang seperti kilat dan muncul di depannya. Ini api matahari? Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima api warna putih. Aku ingin tahu, apakah api matahari ini dapat menyuburkan keterampilan penciptaan api? Segera, dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya. Blaze Lotus Heart Flame melonjak keluar dengan mudah memperbaikinya. Setelah itu bergabung dengan api perubahan kehidupan di tubuhnya. Ini memang efektif. Kemudian, Xiaoyan sekali lagi mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap secara paksa mengeluarkan 5 bibit inti api dan menelannya. Menutup matanya, kekuatan spiritualnya memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Dia akhirnya menemukan cahaya merah tiba-tiba berkedip di bagian terdalam dari lubang. Ini inti manik. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam sebelum perlahan melirik dokter perkecil yang tubuhnya masih duduk tanpa gerakan apapun. Dia mulai menyerap api matahari yang diciptakan oleh inti manik. Dengan inti manik, penguatan api perubahan kehidupan di tubuhnya hanyalah masalah waktu. 3 hari berlalu dalam sekejap selama pelatihan Xiaoyan, ketika Xiaoyan tenggelam dalam sukacita api transformasi kehidupan. Saat ini, kota Ye tiba-tiba berubah beku dalam 1 hari. Kepingan salju kecil perlahan turun dari langit di depan banyak tatapan tertegun.
Segera, orang bisa melihat sosok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Ini semua orang dari lembah sungai es? Mengapa mereka datang ke kota Ye? Jangan bilang bahwa mereka datang untuk klan Ye. Omong kosong, status lembah sungai es jauh lebih besar daripada klan Ye. Kalau begitu, apakah kamu pikir mereka datang ke sini untuk bermain-main? Kedatangan tiba-tiba pasukan besar lembah sungai es dari segala arah kota Ye menjadi gempar. Klan Ye, serahkan wanita racun dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik, suara tua samar perlahan-lahan dipancarkan di seluruh kota. Sementara kota Ye gempar, bagian dalam klan Ye juga sangat tidak nyaman melihat barisan di langit. Ini terutama pada Yezong dan beberapa tetua. Tian Xuangji, Pianse, mulut Yezong sedikit bergetar. Sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita racun menyedihkan? Apakah mungkin nona racun tubuh menyedihkan ada di antara kelompok Xiaoyan? Yezong dan beberapa tetua lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Buat apa kalian panik? Kami tidak meminta kalian untuk bertarung sampai mati bersama mereka. Suara samar Tian Hojunje tiba-tiba terdengar saat kelompok Yezong panik. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit di kejauhan. Dozon? Mereka masih menemukan tempat ini. Suara lembut Xiaoyan juga tiba-tiba terdengar. Beberapa saat kemudian, dia sudah muncul di samping Tian Hojunje. Mereka memang memiliki akal untuk dapat menemukan kita di sini. Bagaimana dengan dokter terkecil? Tian Hojunje melirik Xiaoyan dan bertanya. Segera, namun dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika dia menjawab, kemudian tatapannya beralih pada Yezong. Tetua Yezong, tolong yakin hal ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh kelompokku. Klan Yemo tidak akan terlibat di dalamnya. Tatapan Xiaoyan sekali lagi beralih pada Tian Hojunje. Tuan Huo, apakah kamu berani menemui lembah sungai es ini denganku? Aku bahkan telah melihat ahli dosing saat itu, apalagi barisan seperti itu. Tian Hojunje tertawa. Xiaoyan tertawa kecil, kesombongannya melonjak ke langit saat kakinya melangkah di udara kosong dan melesat ke langit. Tian Hojunje mengikuti di belakang. Iblis tua Tianse, kamu melarikan diri dengan cepat terakhir kali. Tidak disangka, kamu telah memanggil begitu banyak bala bantuan. Ekspresi Tianse tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika mendengar ejekan Xiaoyan. Sementara Tian Xuangji di sampingnya melirik Tian Hojunje di samping Xiaoyan. Teman, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai es dan wanita racun menyedihkan. Apakah kamu setuju jika aku memintamu untuk tidak campur tangan? Tian Hojunje hanya tertawa, tetapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah Tian Xuangji tidak berkurang ketika dia melihat ini. Dalam hal ini, aku hanya bisa menghentikanmu. Tidak perlu menahan diri, Tian Hojunje membalas dengan senyum. Hari ini, lembah sungai esku telah membentuk formasi penguncian di sekitar kota Ye. Tak satupun dari kalian dapat melarikan diri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tian Xuangji melangkah maju dan muncul 10 meter dari Tian Hojunje. Sementara Tianse tatapannya beralih pada Xiaoyan. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Xiaoyan tenang, doji agung mulai perlahan beredar di dalam tubuhnya. Tetua Tianse, orang ini adalah target Holop Soulku. Bolehkah aku tahu jika kamu dapat meninggalkannya untukku? Tepat ketika Tianse akan menyerang, kabut hitam pekat tiba-tiba berhamburan dari kejauhan. Ekspresi tenang Xiaoyan langsung berubah menjadi bahaya ketika kabut hitam yang muncul. Holop Soul? Ini benar-benar tak terduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu, tetapi kamu telah maju ke level Dozong. Kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh yang menyebabkan mata Xiaoyan tiba-tiba berubah merah. Pelindung Wu?